begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Apa? Saya nggak mengerti. Saya nggak mengerti. Sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan kolaps, akan chaos, akan kolaps, akan chaos. Akan kolaps. Maling-maling, koruptor, antek-antek asing, kaum munafikun. Bapak tidak pernah gentar terhadap dunia. Bapak ingin bersama rakyat Indonesia. We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here, and on this beautiful day, saya akan lawan. We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden, wis ngono ayu, akeh sing naksir, masta generasi ning goblok, welek, udah ngono, mending nek rupane ayu. Hidup Jokowi, sorry Yin. Hidup Jokowi, sorry Yin. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga. Bapak kebetulan ketemu di sini. Oh, Tadi ada dari rumah nggak ada siapa-siapa. ada apa ya? Ya kebetulan mau sensus, Pak. Oh ya, Boleh minta KTP sama kakaknya nggak? KTP sama kakak. Oh ya. Loh, kebetulan dibawa. Oh ya, ini kakaknya, KTP-nya. Kalau pekerjaan Bapak sehari-hari apa? Ya, dijualan di rumah. Ya, Sambil dicatat. jualan di rumah Bu. Terus, Iya, udah. Terus fasilitas kendaraan di rumah? nggak punya Bu. Motor ada? Nggak punya juga. Mobil? Oh, boro-boro mobil Bu, nggak punya. WC punya nggak WC? Yeay, kalau punya WC di rumah nggak bakalan kesini Bang. Pedagang Peggy. Oh iya, Pak Dadan ya? Bukan, cuman nama saya mah Dadan, cuman di RT Pak RT-nya saya. Apalagi Pak? Pekerjaan. Kerjaan, jualan. Ini Pak, makasih Pak. Makasih. Oh ya, sama-sama. Ini Pak, ada
Oh iya. Taruh tangan dulu Pak, di sini Pak. Nah, di sini lagi. Nah, bentar panjang. Ini tutup. Ini tuh Pak. Oh iya. Ini di kita ya. Iya iya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Oh maaf ya. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Padahal mah tadi tunggu aja di rumah. Enggak lama kok. Untung bertemu Mas. Oh iya ya. Ada-ada aja. Parodi Prabowo Subianto memang amat sangat lucu sekali guys ya. Itu adalah suatu gambaran dari pemerintah atau keadaan politik di negara kita ya, yang kayak seperti musik, alunan musiknya itu seolah-olah mengalun ya, dengan memberikan sebuah sentuhan pada setiap rakyat atau bahkan pejabat yang mungkin boleh dibilang dua sisi yang sangat miris. Yang satu makmur, jimur, yang satunya itu tertindas. Para pejabat tidak membayar pajak, bebas pajak, duitnya banyak, gaji berlipat-lipat. Rakyat semakin sengsara, semuanya serba naik, pajak naik, harga sembako mencekik. Dan kemudian kebijakan pemerintah yang mengharuskan membayar pajak dan membayar pajak sampai kemanapun itu dilakukan. Tetapi mereka tidak memburu koruptor seperti apa yang diceritakan ke Antartika atau bahkan padang pasir. Seperti apa periode selanjutnya? Kita pelajari. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah penduduk, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Hei maling-maling, hei korok-korok. Mantap. Ada aseng mampus tuh. Kalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mantap. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Luar biasa. Padang pasir loh, Antartika. Para koruptor
koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Lah, Tapi kembalikan dong. kok gitu sih? Lah, Kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang dibela-bela. Saya milih Bapak karena Bapak itu tegas. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil. Melempem kayak kerupuk. Lepas. Ya Allah, Pak. Dipertontonkan, Pak. Ya Allah, segitu garangnya. Kok bisa melepas? Aduh, astagfirullahaladzim. Yang dibanggakan ternyata ada udah sesuai. Omon-omon. Udah deh, ya. Omon. Sampai saat ini pemerintah Prabowo Subianto mungkin belum sama sekali ya menyentuh dari rakyat yang benar-benar membutuhkan. Bayangkan ya, dari pernyataan seorang Seskap Teddy yang mengatakan bahwa MBG itu tidak mengganggu dari dana pendidikan. Dan kemudian jika ada sekolah yang rusak, itu tidak ada kaitannya dengan MBG. Ini kan sangat lucu sekali ya. Karena pada faktanya pemerintah itu akan gagal bayar untuk ratusan daerah di Indonesia. Dan kemungkinan dari program MBG akan mengalami fraud, kekacauan, terutama dari keuangan, karena dana fiskal yang ada itu terus semakin menipis. Memang amat sangat miris ya ketika Purbaya menjadi seorang pengeliling ya, pengecer surat hutang ya. Dia itu mengemis, dan kemudian malah justru ketika mendapatkan hutang dari negara-negara lain itu menjadi bancakan para koruptor ya. Mereka tidak pernah peduli ya dengan proposal-proposal yang mereka ajukan dengan minta tambahan triliunan. Bahkan Prabowo Subianto seolah tidak tahu sama sekali dengan keadaan masyarakat atau bahkan para pejabat. Dia hanya sekedar percaya dengan laporan, dengan data, dan kemudian dia mengaku saja. Yang dia tahu hanya Bigai dan Bahlil. Lainnya mungkin tidak ya. Itu pun kadang-kadang masih salah. Mungkin Bigai dikira Bahlil atau Bahlil dikira Bigai. Karena sampai saat ini untuk pidato pun dia sering salah. Kemarin sangat viral sekali ya ketika dia itu keceplosan menyinggung tentang nuklir Iran ya. Ini sangat keceplosan tapi juga bahaya guys ya. Bayangkan jika dia itu menyentil dari Korea Utara. Apa tidak berapa ya. Itulah ya dari parodi lucu Prabowo Subianto ya, yang kalau pidato sangat lucu sekali guys ya. Bahkan ini sangat berbahaya sekali ya. Oleh karena itu sangat beruntung ya kemarin ya ada suatu tim staf kepresidenan yang segera mengalihkan siaran langsung, karena saking betapa bahayanya dia itu lupa atau memang sudah pikun gitu guys ya. Karena dari apa yang diucapkannya seperti tidak pernah mempunyai rasa dalam arti pengelolaan kata dan sebagainya. Seperti ndas mula yang berkaki 4 atau bahkan lu tantang gua gitu. Ini benar-benar tidak mencerminkan seorang pemimpin negara ya. Ya kalau pemimpinnya memang gebrakannya memuaskan masyarakat, mau ngomong apapun mungkin itu semua akan dianggap bercanda atau dalam arti sebuah refreshing. Ini benar-benar sebuah keabsurdan yang sangat luar biasa yang membuat masyarakat itu semakin ngenes sekali ya dengan apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.